Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Saya Muhdin sebagai moderator, Saudara Yazid Fadila Zaidan, Nasehudin, Husnul Karomah, Ria Kusuma Dewi, dan Sutihat sebagai pemateri. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Baiklah, kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan berita pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Seorang warga Kudus, Jawa Tengah, Muhammad Imam Rafi'i menggugat Bank Mandiri ke Pengadilan Negeri Kudus setelah dana yang tersimpan di rekening miliknya di bank milik pemerintah tersebut senilai 5,8 miliar rupiah dibobol. Gugatan tersebut didaftarkan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya Mustafa Kasto ke Pengadilan Negeri Kudus Rabu. Menurut Mustafa Kasto, hilangnya dana yang tersimpan dalam rekening itu saat kliennya akan melakukan penarikan dana pada Mei 2021 lalu. Ia menjelaskan saat itu korban gagal melakukan penarikan dana akibat kartu ATM miliknya diblokir oleh pihak bank. Menurut dia, kliennya kemudian mengurus pergantian kartu ATM di Bank Mandiri cabang Kudus. Setelah mendapat kartu ATM baru, kata dia, korban kemudian melakukan penarikan uang sebesar 20 juta rupiah melalui ATM. Korban kaget karena saldo yang tersisa setelah melakukan penarikan tersebut hanya 128 juta rupiah. Katanya, padahal lanjut dia, seharusnya saldo yang tersimpan di dalam rekening mencapai 5,9 miliar rupiah. Atas hilangnya uang miliaran rupiah dalam rekening tersebut, kata dia, korban kemudian meminta penjelasan dari pihak bank. Ia menjelaskan, pihak bank memberikan data tentang adanya 4 transaksi pemindah bukuan dan rekening kliennya itu. 4 transaksi yang dilakukan di Bank Mandiri cabang tersebut masing-masing 2 kali. Pemindah bukuan sebesar 2 miliar. 1 pemindah bukuan sebesar 1,3 miliar dan penarikan tunai sebesar 500 juta rupiah. Selain itu, kata dia, dari data dan identitas orang yang memindah bukukan uang tersebut ternyata bukan korban. Foto, nama, tanda tangan berbeda dengan KTP dan buku tabungan juga berbeda, katanya lagi. Atas peristiwa itu, Muhammad Imam Rafi'i meminta Bank Mandiri mengembalikan dana yang tersimpan di dalam rekeningnya yang berjumlah 4,8 miliar rupiah karena pelanggaran prinsip kepercayaan, kehati-hatian, serta kerahasiaan. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku pemateri 2 akan menjelaskan tentang pembobolan tabungan bank. Kejahatan pembobolan bank yang terjadi melibatkan para pihak di dalamnya. Sebagian besar didukung oleh para pihak terafiliasi atau pihak dalam bank itu sendiri yang paham prosedur dan sistem peredaran uang di bank tersebut, termasuk sistem jaringan dan keamanan transaksi di bank tersebut. Kejahatan pembobolan bank termasuk dalam kelompok kejahatan kerah putih yang merupakan bentuk kejahatan yang memerlukan intelektual dan teknologi yang canggih sehingga hampir mustahil apabila ia dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang bank. Secara umum dapat dikelompokkan dalam 2 jenis kejahatan pembobolan bank. Yang pertama yaitu kejahatan pembobolan bank dalam bentuk error omission, dan yang kedua yaitu kejahatan pembobolan bank dalam bentuk error commission. Pembobolan bank yang dilakukan oleh pelaku pada umumnya menggunakan kecanggihan teknologi komputer dan pengetahuan tentang seluk-beluk transaksi dalam dunia perbankan. Berikut ini akan adapun operandi yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pembobolan bank yang terdiri dari yaitu yang pertama pemalsuan dokumen, yang kedua yaitu pembukuan ganda, dan yang ketiga yaitu penggelapan uang nasabah, dan yang keempat mekanisme transfer dana, dan yang kelima yaitu pemanfaatan atau penyalahgunaan prosedur mekanismenya. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ria Kusuma Dewi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai pembobolan ATM melalui teknik skimming. Jadi, skimming adalah suatu tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik
kartu kredit atau debit secara ilegal. Proses skimming dilakukan dengan menggunakan alat skimming atau biasa disebut skimmer yang ditempelkan pada alat skimmer. Diketahui dapat dibeli di pasar-pasar gelap yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas dengan bandrol mulai dari 500 US dollar. Malah tak sedikit pula para pelaku yang sudah ahli dapat memproduksinya sendiri dengan mudah. Bagaimana modus kejahatan skimming ATM? Pertama-tama, kamu harus tahu skimming dilakukan dengan menempelkan alat bernama skimmer ke slot kartu di mesin. Skimmer ini dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan mulut mesin ATM yang sulit diketahui perbedaannya. Skimmer yang ditempelkan tersebut akan merekam informasi dan menyalin data dari magnetic strip yang ada di kartu ATM. Setelah itu, lewat kamera pengintai yang dipasang secara sembunyi-sembunyi, pelaku bisa melihat nomor PIN ATM yang kamu ketik di keyboard mesin ATM. Saat kamu telah selesai melakukan transaksi dan keluar dari bilik ATM dengan berbekal data, aku mulai melancarkan aksinya. Kartu ATM milikmu yang datanya sudah direkam dalam alat skimmer akan dipublikasi ke kartu lain yang masih kosong. Kartu baru tersebut kini telah berisi data milikmu dan bisa digunakan oleh pelaku. Kartu ATM hasil duplikasi tersebut juga bisa dibuka menggunakan PIN milikmu yang sudah terekam dalam kamera pengintai. Tidak hanya di mesin ATM, skimmer juga bisa ditempelkan di mesin elektronik detektor yang biasanya ada di kasir pusat perbelanjaan atau kafe. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu teknik skimming yang berhasil diketahui, yaitu yang pertama menggunakan card reader. Teknik skimming yang paling umum digunakan sedikit adalah dengan menempelkan pembaca kartu atau card reader yang sangat tipis dan bahkan tidak bisa dilihat ke mulut ATM saat Anda memasukkan kartu ke ATM yang sudah memasuki card reader. Seluruh data masuk dari nomor debit atau kredit sampai PIN akan masuk ke dalam card reader tersebut. Setelah Anda pergi ke card reader, akan dilepas dan data Anda pun dalam bahaya. Yang kedua, memasang kamera tersembunyi. Teknik skimming lainnya adalah dengan memasang kamera mikro ke bagian atas papan PIN atau mulut ATM yang dapat mendeteksi seluruh kegiatan Anda melalui dari masukkan PIN sampai nomor kartu kredit. Meski begitu, teknik skimming melalui kamera tersembunyi masih cenderung tidak berbahaya dibanding teknik skimming menggunakan card reader karena pengambilan data PIN dan nomor kartu tidak dilakukan otomatis. Yang ketiga, mulut ATM palsu. Bentuk dan ukuran alat mulut ATM palsu biasanya sama persis dengan mulut ATM asli, sehingga banyak orang tidak bisa mengenali mulut ATM yang digunakannya. Ganda kejahatan skimming yang satu ini sempat marak di Indonesia beberapa tahun lalu. Yang keempat, lapisan tambahan di tombol PIN ATM. Sedikit skimming melalui penambahan lapisan tambahan di tombol PIN biasanya dilakukan bersamaan dengan kamera mikro di dalam mulut ATM. Dengan demikian, saat kamera mikro mengambil nomor kartu ATM, lapisan tambahan PIN palsu akan merekam nomor PIN Anda. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Langsung saja ke pemateri selanjutnya, cara menghindari kejahatan skimming. Jadi yang pertama, kita harus periksa mulut ATM sebelum masukkan kartu. Jadi kita nggak boleh asal masukin kartu, jadi kita harus periksa dulu ATM-nya tadi. Yang kedua, amati lingkungan sekitar saat menggunakan ATM. Nah, jadi kita harus melihat keadaan sekitar sebelum kita memasukkan kartu kita ke dalam ATM tadi. Yang ketiga, perhatikan mesin ATM secara keseluruhan. Nah, jadi kita harus periksa dulu ATM tadi apakah aman atau tidak. Yang keempat, kita bisa ganti PIN ATM secara berkala. Yang 5 itu
kita bisa gunakan ATM di dekat cabang atau dilindungi petugas keamanan. Jadi minimal ketika kita ke bank itu ada petugas keamanannya untuk melindungi kita. Dan yang terakhir, kita bisa ganti kartu ATM menjadi kartu chip, yang insya Allah itu bisa lebih aman. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Saya sebagai moderator undur diri. Untuk menutup diskusi pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan lafaz alhamdulillahirabbil alamin.